Eh, dari 4 pilkada di Sulawesi Barat ini, Mamuju itu satu-satunya pilkada yang disorot langsung oleh media nasional. Itu artinya apa? Bahwa pilkada Mamuju ini dianggap daerah yang produktif. Artinya menjadi sebuah mainstream politik ya di Sulawesi Barat. Artinya juga sebenarnya harapan kita untuk pendidikan politik yang bagus, perjalanan demokrasi yang semakin bagus, demokrasi yang asas filosofisnya itu adalah keterbukaan, kemudian nilai-nilai prioritas ilmiah lah kira-kira harusnya dikedepankan, itu seharusnya disupport oleh semua dua paslon ini ya. Dua paslon ini seharusnya semaksimal mungkin menciptakan pilkada ini kondusif, kemudian dengan menggunakan ketika itu berkaitan dengan datanya dengan klaimnya itu berdasarkan data yang real. Artinya kalau misalnya Hapsi memberikan klaim kemenangannya 51%, sebenarnya dalam tanda kutip mereka mengajak untuk tidak kondusif dong pilkada damai. Kira-kira pertanyaan mendasar kita kan begini, ketika mereka menyebut bahwa data yang ketika Sutina Ado, kan logikanya kira-kira begitu ya, ketika Sutina Ado oleh mereka disebut ya menyampaikan data yang tidak betul, ya, kemudian menyebut bahwa data yang betul, yang benar menurut versi mereka adalah Hapsi Irwa menang 51%, kan seharusnya mereka menyampaikan itu. Kalau Sutina Ado kan kemarin dengan jelas sekali menyebutkan bahwa perolehan di kecamatan Tampalan Barat, kemudian Mamuju, Simboro dan lain-lain itu kan kita sebutkan secara detail kemarin. Nah, ini hal yang belum sampai detik ini dilakukan oleh petahana. Jadi ketika hanya mengklaim saja 51. Ya, jadi petahana itu ketika mengklaim 51 kemudian menyebut bahwa data yang ditampilkan, disajikan oleh pihak Sutina Ado itu adalah hoax, tampilkan dong datanya. Tampilkan data, mana data Anda di kecamatan ini, mana data Anda di kecamatan ini. Kemudian realcon Anda misalnya seharusnya sudah selesai dong dari sekarang. Orang C1 sekarang ini kan sudah sampai semua di tangan masing-masing. Tidak mungkin dilakukan masa sampai 2 hari realcon itu belum selesai. Kan kira-kira begitu. Jadi hal yang kita mau garis bawahi di sini bahwa saya kira untuk mengklaim itu wajar. Cuma yang tidak wajar itu ketika klaim itu tidak disertai dengan basis data yang jelas. Karena ketika pernyataan tidak berbasis data itu dikonsumsi publik, itu akan menjadi pro kontra. Dan kalau sudah pro kontra itu meluas, itu akan bisa ada gesekan dan itu bisa menciptakan suasana tidak kondusif. Apalagi pemilih-pemilih kecenderungannya masih ada yang kecenderungan pemilih cerdas, ada kecenderungan yang masih awam mengenai. Jadi walhasil marilah kita lebih ciptakan pilkada ini secara kondusif ya. Apapun yang kita lakukan ketika ada klaim, misalnya klaim data yang kita publikasi ya, sampaikanlah itu dengan disertai data-data yang semua orang bisa melihat, bisa menganalisa, dan saya rasa siapapun pemenangnya ya, asalkan datanya itu valid, kan nanti kan KPU sendiri yang akan. Menurut Maimonis, dengan mengklaim kemenangan 51% tanpa membuka data yang sebenarnya, apa sebenarnya tujuan dari petahana mengklaim 51? Pertama, kalau klaim itu sendiri saya anggap mustahil ya, kalau bukan sangat sulit lah. Mereka akan sangat sulit kalau berdasarkan versi realcon yang sudah selesai, entry datanya di Sutina Ado, kemudian diperkuat lagi dengan quick count-nya Indeks Indonesia di Metro TV, kemudian
input entry Portal. datanya portal KPU, saya rasa petahana membalikan itu menjadi mereka yang menang 51% itu adalah sesuatu yang hampir mustahil bisa mereka lakukan. Sebenarnya kalau melihat Maimunis, sebelum kita statement closing, sebenarnya kalau menurut Maimunis, dalam posisi pada saat ada beberapa real count, indeks dan metro, kemudian ada portal C1 KPU, seharusnya posisi petahana sebenarnya menurut Maimunis pada kondisi ini harusnya seperti apa? Kalau tidak bisa, menurut saya ya, kalau tidak bisa menampilkan data real ya, atau tidak beranilah menampilkan data real, lebih baiklah menunggu rekapitulasi, jenjang rekapitulasi ini selesai kan. Kalau memang data seluruh TPS itu tidak bisa atau tidak bisa diungkap ke publik atau belum rampung atau tidak berani dipublikasi, ya tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Lebih baik kita menunggu hasil rekapitulasi kecamatan itu selesai, kemudian kita lihat hasilnya nanti di rekapitulasi kabupaten ya. Tapi dengan itu tadi bahwa dengan komparasi realcon yang kemudian realcon di Posko Mamuju Keren kemudian diperkuat dengan Quickcon Indeks Indonesia, kemudian ada basis komparasi data yang bisa kita ambil dari portal KPU, meskipun sekali lagi portal KPU itu belum 100% masuk, tapi angka-angka yang sudah ditunjukkan itu sudah sangat dekat dengan hasil realcon kita ya, hasil data entry kita di Posko Mamuju Keren yang menyebut bahwa Sutina Ado itu sudah menang di angka 53%, sedangkan di petahana itu di 46%. Dan itu paling akan berubah plus minusnya itu 1% lah kira-kira. Jadi Ibu Sutina itu bisa 54, bisa 53, bisa 52. Petahana bisa 45, 46, bisa jadi 44. Itu berdasarkan metodologinya seperti itu. Jadi margin errornya itu plus minusnya kalau kita berani dengan asumsi kita sudah punya data C1 secara 100% dan tinggal menunggu kita validasi dengan rekapitulasi kecamatan. Setelah itu kira-kira sudah bisa kita pastikan bahwa hasilnya itu apakah berbeda atau sama dengan hasil realcon kita atau entry data kita yang sudah sampai 100%. Tapi dengan catatan seperti tadi bahwa ketika pun ada pergeseran, ada salah input data misalnya cuma paling angkanya belasan, tidak sampai ratusan dan sehingga kalaupun bergeser dari 53 ya paling bisa plus 1%, berarti 54, bisa minus 1%, berarti 52. Tapi kan pada porsi Sutina itu insya Allah sudah menanglah di Pilkada Mamuju 2020 ini. Baik, kita